mental yang dihajar pada saat itu, nama gue lagi bagus-bagusnya gitu. Walaupun udah mulai mau mengarah ke satu album terakhir, pada saat itu masih di atas, masih bagus. Ya bisa bayangin, gue tinggal di gang kecil dengan lingkungan yang seperti itu, karena memang kesanggupan gue cuman itu pada saat itu. Gue jual bubur, Fer. Bubur ayam di kaki 5 gerobakan gitu. Pernah lu? Iya, dorong gerobak. Banyak yang ngeliatin lu dong. Banyak banget. Gue selalu ngelesnya tuh, aduh, mirip kali, Mbak. Gue kontrak cuma berapa puluh ribu per bulan. Kadang gue nggak sanggup bayar. Kayak gitu-gitu kan, itu hal yang menyeramkan gitu. Tapi ya gue nggak peduli itu. Yang terpenting ya anak bini gue bisa makan, bisa bertahan hidup gue. Tapi itu pilihan lo kan? Iya. Kenapa nikah lagi akhirnya? Ini gue ngomong apa adanya ya, Fer. Yang kedua? Iya, gue nikah yang kedua. Oh. Tapi gue nikah dengan orang yang sama. Halo, ketemu lagi saya Ferdita di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Rudy Cisara. Rudy Cisara nih, kalian tahu ada RC Formation. Ini dia. Waduh, ini kita udah mengontak sebenarnya udah lama loh. Udah lama ya kita ya. Cuman dulu alhamdulillah baru bisa ya sekarang ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Iya, terus gue ketemu lagi sama anak-anak terakhir lagi ketemu 2019 ya. 2019. 2019 kita pas itu, wah anak-anak masih pada sekolah SMA. Iya. Ya, seru ya. Gue ketemu anak lu tuh. Iya, si Renaga Mereda kan. Iya. Cakep-cakep kan. Aduh, terus Glenka juga ini ya, apa namanya, waktu dulu pas lagi baru mau mulai ya. Baru mulai juga tuh. Sekarang udah jadi top banget kan. Anak lu juga kan udah jadi juga kan. Aduh, tapi enggak lah. Kalau kita sebagai orang tua doain aja lah. Iya, kita support terus buat anak kita. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Pada sukses pada bagus semuanya. Amin ya Allah. Amin. Om Rudy, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget, Fer. Gue baik banget. Gila muda lu muda banget. Lu sama lu juga. Gue mau udah putih begini. Saya udah meninggalkan dunia hitam. Iya tapi gue bersyukurnya sih ya emang ini ya rambut. Lu memang nggak ada uban ya? Nggak ada. Gue nggak pernah sedikit-sedikit rambut. Itu lebih ke ubin sih sebenarnya. Gue ya alhamdulillah sih. Muka masih muda, masih sama. Dulu tuh ya, gue waktu dulu tahun 90-an lah, 98, 97 ya kali ya. Kita produk 90-an. Enggak ada yang 95-an lah. Dulu kalau keluar tuh Rudy tuh dengan rambut gondrong, pakai jaket kulit ya kan. Iya. Terus pakai bandana, selalu pakai bandana tuh gue lihat. Glam rock lah. Glam rock. Dulu wah gila ganteng banget nih kayak Rian Hidayat. Dulu ada yang ngomong gitu kan. Emang bener sih gue bilang. Ada yang bilang kayak Ide Yasa. Anjir gue bilang. Ide Yasa juga semirip sama lu. Kalau cowok aja dulu. Nah, Rudy, jadi gini. Kita pengen tahu nih, kalau di gua itu adalah perjalanan karir sebenarnya. Orang-orang banyak yang miss sama artis-artis yang ternyata bukan nggak ada, ternyata masih ada, cuman memang di dunianya mungkin ada yang bisnis, ada yang lain, ada yang nyanyi tapi mungkin off air, nggak di TV. Kita nggak tahu manggungnya kan, kayak lu juga manggung-manggung ternyata masih sering gitu kan, kita kan nggak tahu. Nah ini gue mau diceritain juga nih. Awal mulanya kenapa namanya RC Formation itu awalnya lu kenapa nggak bikin band nama band gitu? Lu kayak Bon Jovi banget sih nama sendiri gitu. Nah ini oke, gue coba ya. Oke. Aslinya itu gue sebenarnya gue menginginkan itu punya grup band, Fer gitu. Oke. Ini zaman tahun 93. Itu awal 90-an lah, kalau nggak salah 91-an ya. 91-92. Gue tuh pengen banget punya grup, bener-bener pure grup ya. Karena kalau nge-grup tuh bener-bener dapet banget gitu. Cuman pada saat itu gue kan diderek sama bokap, almarhum. Nah bokap gue itu musisi juga. Oh iya. Musisi tahun 70-an. Oke. Nah dia penyanyi juga. Pertamanya tuh di tahun 68 masih pakai vinil. Sama kayak gitu aja. Usman Bersaudara. Oh bokap tuh Usman Bersaudara? Ya, karena bokap gue tuh Usmannya almarhum ya. Oh iya, oke. Udah ada 10 tahun yang lalu.
Nah itu gue diderek sama bokap tuh untuk dijadikan musisi lah gitu. Tapi lu nya sendiri pengen memang seneng di musik? Gue emang pengen, gue seneng gitu. Pada saat itu gue seneng. Nah itu terus bokap gue support banget. Cuman karena mungkin gue masih muda banget waktu itu ya. Gue masih agak canggung gitu kalau sendiri gitu. Jadi gue pengen berani sama grup pada saat itu. Gue coba ajuin bokap untuk grup. Nah, coba tuh dibentuk tuh. Tetap namanya RC Formation gitu. Tapi dengan konsep memang pure group gitu. Nah, pas dijalanin berapa lama, terus dapat lagu, tawarin sana sini. Nah, itu label ada yang tertarik gitu. Tapi ini mulai nih di yang personil yang lain mulai punya keinginan sendiri, punya visi sendiri, ini sendiri berbeda, inilah jadi kontrak. Kok lama-lama ini gue ngerasa ini kok jadi ribet ya gitu. Padahal gue pengennya gue udah totalitas banget buat mereka, buat grup gitu. Tapi kok mereka nggak ini, harusnya mereka paham ini kan proyekan bokap gue. Harusnya ya dia ngikut arusnya lah gitu. Ini kayak pilihan lagu nggak mau yang ini, aransemennya nggak mau yang ini, terlalu cemen lah katanya, terlalu pasar banget gitu. Akhirnya sedangkan pada saat itu kan lagi rock. Akhirnya ya gue juga sebenarnya nggak memaksakan juga harus idealisme gue kan gitu. Karena gue lihat memang di pasarnya yang laku ya lagu pop rock pada saat itu. Pop rock ya gue ikutin apa kata bokap gue, apa kata label, gue ikutin. Tapi dari beberapa teman-teman band ini pada ini kayak, wah jangan dong masa kayak gini cemen banget sih gini. Akhirnya udah dengan berat hati itu dibubarin tuh. Formasi awal tuh dibubarin, sempet stuck tuh setahun tuh dari 91 ke 92. Gue udah malas bermusik juga pada saat itu tuh. Gue bingung gue ngapain ya. Udah pas 92 bokap gue ngegebrak lagi. Ayo bikin. Cari lagi personel yang baru. Nah, waktu itu anak-anak Bandung tuh banyak tuh anak-anak Bandung yang. Lu tinggal di mana emang? Gue sebenarnya tetap di Jakarta di Jakarta, cuman gue banyak mainnya di Bandung gitu. Banyak lah anak-anak Bandung yang gue kenal gitu. Dan pemain-pemain bagus dulu kayak Jeffrey Lockness. Iya Lockness. Terus yang dari Sahara ada gue cabut juga. Terus ada Herliman. Pokoknya banyak lah anak-anak Bandung. Nah itu bentuk baru lagi. Nah pas bentuk baru, pada akhirnya mengatasnamakannya bukan grup. Gitu. Jadi lu solo jadi kesannya. Nah kalau kayak dulu tuh ada yang barengan gue tuh Nugi and Alf. Nugi and the Alf. Oke. And Alf band ya. Tapi sebenarnya gue solo. Walaupun gue sebenarnya sedih, gue pengen tadi pure group gitu. Karena gue waktu itu nggak berpikir yang lain-lain, gue yang penting seru-seru aja, seru-seruan aja gitu. Tapi kok pas masuk ke jenjang yang lebih serius atau profesional di jadi industri, beda, ya? Kok jadi beda ini? Ya memang ini juga buat informasi aja. Kalau di grup itu, kenapa tadi kan bilang padahal sama-sama grup kan? Ini juga ada grupnya. Cuma bedanya sense of belongingnya beda nih. Kalau sebagai yang tadi bukan grup, mungkin kita perbayar ya. Iya kan, dibayar untuk ngiringin kita. Tapi kalau band kan kita bisa sama-sama tadinya gitu ya. Karena gue ya banyak lah band-band sukses yang memang bener-bener dia jiwanya nyatu gitu, ngeblend banget atas nama keluarga gitu, band gitu. Itu karena gue pengennya kayak gitu. Tapi ternyata sulit ya, nggak mudah gitu. Ya akhirnya yang gue sayangin juga kenapa lu nggak ikutin bokap gue. Kan bokap gue kan pendahulu ya. Dia lebih cukup. Lebih tahu lah pengalamannya gitu, gimana langkah-langkahnya. Tapi kok ini memang beda lah pola pikirnya. Akhirnya udah selesai pada saat itu udah. Lu bikin sendiri solo? Bikin solo. Dengan nama? RC Formation. Tetap namanya? RC Formation. RC Formation. Ya itu gue dapet tuh alhamdulillah ya.
karena link bokap juga, karena emang ya alhamdulillah gue waktu itu di Double R Record itu. Double R Record label. Double R Record. Lu sempet lu sempet ya orang yang single album dulu, bukan single ya. Album lu sempet yang meledak juga kan? Karena kita semua tahu lu. Ya. Lu sering banget tuh di TV dan di radio tuh sering banget lagu lu kan? Alhamdulillah. Itu berapa album, Pak? Ya gue alhamdulillah kalau yang menurut gue berasa agak boom ya, itu di album pertama, kedua, ketiga, terus sama duet sama Nafa tuh, Nafa Urbah. Iya, lu ada duet sama Nafa. Nah itu puncaknya banget tuh gue, titik tertingginya gue pada saat di itu tuh. Itu tahun berapa yang sama? 97 loh sama Nafa. 97 sama Nafa tuh. Nah Nafa dulu belum punya album, dia belum punya album. Nah itu juga ada cerita menarik juga tuh. Sebenarnya pada saat itu gue tuh, ini banyak yang nggak tahu itu, cuma orang-orang segelintir orang aja yang tahu. Sebenarnya dulu tuh gue mau diduetin sama almarhumah Nika Ardila. Oh, waktu itu lagi zamannya, iya. Dan gue sama keluarga. Itu permintaan bokap apa permintaan dari label? Dari label. Label, oke. Label, dan gue kan kerjasama sama almarhum Kang Deddy Dores. Oh iya, oke. Nah itu Kang Deddy Dores, almarhum udah pada pulang semua ya Allah. Iya. Kang Denny Sabri. Iya, Denny Sabri Bandung. Nah, itu mereka orang-orang lama di musik lah gitu. Nah dia ngelihat gue sukses, terus gue mau diduetin gitu. Nah, itu sama Nika Ardila. Oke. Cuman ya Allah menentukan lain gitu kan. Udah konsep? Udah. Oh, oke. Gue udah ketemu sama keluarga juga, udah. Kita emang dulu gue Kang Deddy Dores, Kang Deddy Sabri almarhum tuh ke Nika Ardila sama bapak ayah almarhumnya sama ibunya itu udah kayak keluarga. Oke. Udah, dan keluarga mereka malah ngefans sama gue gitu. Wah, makanya pas mau diduetin senang, teman kan Allah berkehendak lain kan. Pas kecelakaan itu ya udah. Oh, makanya ganti lah. Nah, terus diajukan lagi penggantinya. Tapi belum top waktu itu ya. Nafa baru ya? Belum, dia belum rekaman juga. Orang belum banyak tahu, tapi di komunitas Nika Ardila, Nafa nih sering dapat kayak juara gitu. Yang mirip dengan karakter vokalnya dengan Nika Ardila ini. Ini salah satu yang terbaik yang di lingkarannya, di circle-nya. Cantik pula kan? Cantik lagi. Ya. Nah, itu ditawarin langsung masuk. Oke, itu puncaknya situ ya? Iya, itu. Oke. Tahu nggak waktu itu tuh sistem rekaman lu? Itu tuh waktu rekaman itu lu dikontrak label atau lu dibayar bokap? Ya, kalau setahu gue sih dikontrak ya label. Berarti yang kontrak lu apa bokap? Langsung label. Lu langsung label? Apa bokap langsung label? Bokap yang tanda tangan. Bokap langsung label, oke. Bokap. Berarti lu nggak terlalu ngikutin ke situ? Gue nggak pernah mikir itu. Gue waktu itu nggak pernah. Gue masih mikir umur anak lo deh. Iya, masih muda. Gak berpikir. Kasih uang jajan aja. Iya, dan gue ikhlas, Fer. Iya, lu nggak ada pikiran. Ya mungkin ya gue amatin, mungkin dari ikhlasnya kita itu terbuka semua jalan, Fer. Iya. Lu tuh berarti tipikal yang manut sama bokap ya? Iya, gue ngabdi banget. Oh, gue ngabdi banget. Tuh, denger dek. Gue gitu. Dan gue salut juga lo sama anak-anak lo tuh, anak lo respect saling bagus, dan mudah-mudahan itu pintu ya buat kebuka. Mudah-mudahan kebuka lebar dengan keikhlasan itu antara anak dan orang tua. Tuh, dengerin deh, ini harus diulang-ulang nih episode kamu denger. Beneran. Enggak. Kayak anak gue Glenka itu kayak gue dulu, Fer. Dia mana tuh ya? Kayak gue pengabdian gue ke orang tua. Gue berhasil sukses semua gue buat orang tua, buat adik-adik gue, saudara gue semua ngerasain semua berkahnya. Dan Glenka juga sama seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kayak apa ya? Ya lu tanam yang baik aja deh. Gitu. Gaya yang bersambut ya. Iya, lu tanam kebaikan. Pagi lo pasti akan numbuh padi. Gitu aja. Iya betul. Dan ini terbukti. Oke. Pada saat itu lu tahu nggak berapa terjual? Yang terakhir aja, yang sama Nafa. Gua dulu kan kaset kan. Sulit lah, Fer. Kalau zaman dulu lu juga sama juga. Kita kan era-era yang sama. Saya kan tahun 2000. Tapi lu kan orang lama juga. Ya, itu dulu kaset itu dulu jual putus ya. Rata-rata flat pay. Gila ya.
Ngeri emang. Itu hampir semua tuh. Jadi kita tuh dibayar udah mau diproduksi mau 2 juta, mau cepet, mau 5 biji, lu udah dibayar ya gitu ya. Dan bukan rata-rata. Dan yang gue tahu pada saat itu mungkin ada seorang musisi yang segi finansialnya bagus, ya, ekonomi bagus. Tapi kayaknya banyak yang agak di bawah pada saat itu kan. Jadi dengan ada kontrak itu ya mungkin ada iming-iming nominal yang nggak terlalu besar juga, mereka udah ya udah. Lagu siapa? Album pertama itu lagu gua. Lu bikin lagu sendiri? Iya. Oke. Lagu gua sendiri tuh 93 tuh. Oke. Di Double R Record gue ingat banget tuh. Iya. Berarti gue tahu dong yang lagu lu sebenarnya meledak. Iya. Ya kalau gue taunya karena dan itu nggak ada sampai sekarang tuh nggak ada royalti lagi udah ya karena flat pay. Iya putus sudah ya. Dan gue salutnya nih Fer, gue salutnya bokap gue itu yang kita tahu semua ya, musisi lama tahu pada era itu kalau rekaman tuh mahal gitu. Beda sama era sekarang. Pokoknya mahal lah. Dan bokap gue bener-bener supportnya total banget buat anak gitu. Wow. Jadi yang gue tahu dulu tuh harga mau rekamannya itu 2 juta. Itu 2 juta ya, yang kita Ampeg tuh, yang 2 in. Yang 2 inch. Dan itu bokap gue bukan mungkin yang gue tahu belinya second Fer. Bokap beli yang second beli yang di 500.000. Tapi yang baru sekali 2 kali pakai. Timpa. Sampai segitunya tuh zaman dulu. Sebegitunya. Kalau sekarang kan tinggal pencet komputer doang kan? Iya, itu harga barunya di 2 jutaan lah kalau. Pokoknya mau rekaman. Dan itu cuma bisa paling 5-6 lagu. Iya. Yang 5 lagi kita harus beli. Jadi lagi satu beli yang second Fer. Beli yang second. Belum dari situ dipindahin lagi ke adat. Iya, di adat baru. Itu terus sewa studionya pun mahal. Pada saat itu kalau nggak salah masih di 300.000 tuh mahal loh zaman dulu. Tahun bensin masih 1.000. 93, 94. Iya, bensin masih 1.000 perak. 750 perak. 750 perak. Iya, gue inget banget itu. Ya itu gue nggak akan pernah lupakan. Gue tahun itu baru lulus SMA. Nah itu bokap bener-bener support banget ke anak. Ya itu juga gue ngeliat lu ke anak lu juga keren. Dan gue yakin insya Allah tapi semua harusnya orang tua sih begitu ya sama anak. Harusnya. Iya. Ya itu lumayan pahit sih dulu perjuangannya sih sebenarnya gue ya sebenarnya nggak langsung dapat label juga, sempet setahun kosong gitu. Iya sih, tapi itu yang paling itu benar banget loh yang lu ceritain. Pengen band tapi begitu bandnya kita fight, bandnya beda semua pengennya gitu. Kenapa sih nggak iya aja dulu nanti deh. Terus di studio juga kita pas lagi ngaransemen bareng juga beda. Gua arahin gini nggak mau gitu. Gue pengen gini, bokap gue ngarahin gini nggak mau. Makanya harga band itu mahal. Iya kalau bisa. Karena susah menyatukan. Kalau bisa sampai berhasil bener-bener ini, wah itu keren banget. Makanya banyak band yang lahir bener-bener dari band itu solid banget, keren banget. Walaupun ujung-ujungnya nanti ada satu, gitu. Tapi sejarah udah mengukir. Gitu. Nah terus abis dari situ, gue nggak tahu apakah gue yang kurdet ataukah gimana, tapi gue nggak lama juga gue nggak ngedenger nama lu ngilang. Ngilang ini apakah gue yang nggak tahu? Apakah sebenarnya enggak, gue jalan terus ke Fer, gue produksi terus. Nah gue nggak tahu tuh. Sebenarnya lu abis itu produksi terus, masih terus? Ya adalah Fer, fase-fase ya hidup kan, fluktuasi ada, dinamikanya ada. Gue ada fase di mana saat gue benar-benar kata yang bijaknya apa ya? Gue benar-benar jenuh gitu dengan keadaan pada saat gue sudah habis masanya gitu. Habis masanya dalam artian apa nih? Ya, gue kan terakhir di era 90-an. Nah, masuk di 2000 itu kan ada regenerasi baru. Betul. Nah, ini udah label tuh waktu itu udah mencari yang baru. Udah pasti itu udah hukum industri kan kayak gitu. Nah, sedangkan gue masih berharap gitu. Walaupun gue nggak money oriented gitu. Karena gue juga butuh batiniah gue kan butuh juga untuk berkarya. Tapi ini label-label udah berbeda lah. Udah berbeda ya udah. Nah di titik itu gue mulai agak udahlah gue gantung mic kali ya kayak gitu. Oh sempet gak mau nyanyi tuh?
Gitu. Udah, iya. berarti lu sempet kerja aja deh gue yang lain gitu. Gue belum berpikir kerjaan yang lain juga pada saat itu. Cuma yang jelas, gue kayaknya udah nggak mau bermusik pada saat itu tuh. Itu titik yang lumayan buat gue goyang juga tuh. Dan pada akhirnya sempat gue tinggalin musik. Gitu. Tapi kan gini, lu kan sebagai pemusik. Gue nggak tahu ya kalau lu punya kerjaan lain. Kalau lu sebagai pemusik, source income lu adalah dari musik, right? Ya. Pada saat itu, apalagi lu lagi naik-naiknya, terus banyak lah imbas kan kalau kita meledak bisa 1 tahun 2 tahun ke belakang masih ada lah kita manggung-manggungnya kan. Waktu lu memutuskan nggak bermusik, lu udah berkeluarga atau masih single? Kalau masih single, udah berkeluarga di situ. Gue kan nikah tuh 95 apa 96 gitu. Berarti sudah berkeluarga. Lu memutuskan itu kan lu nggak punya penghasilan dong kalau lu nggak kerja. Ya alhamdulillahnya sih gue masih ada sisa lah. Oh, tabungan. Walaupun nggak banyak gitu ya. Tapi yang jelas pada saat itu sebenarnya gue rindu, kangen dengan bermusik gitu. Bermusik yang pro gitu, yang dulu kan masih di ini label segala macam yang semacam kayak gitu. Masih ada kontrak gitu kan? Iya, gue masih kangen pengen kayak gitu, tapi kok sulit ya gitu. Tapi gue pikir ya inilah takdir hidup kan. Apalagi di industri ya udah mau gimana lagi, gue harus terima gitu. Sempet tuh ada 5 tahun tuh Fer, dari awal 2000. 5 tahun tuh ngapain? Ya gue nggak lari ke hobi gue, nggak lari ke yang musik atau enggak, gue lebih ke anak, ke keluarga gitu, ke keluarga. Usaha aja paling. Ya udah usaha, yang penting melanjutkan hidup gue bersama keluarga, yang penting anak-anak gue, istri gue nggak kelaparan, bisa ada tempat tinggal. Berarti lu dari tahun 99-an kali ya, lu berhenti main band, nyanyi. Tahun 2000. Kayak 2000 deh. Masuk pas bener-bener di 2000 tuh. Sampai sekarang lu nggak nyanyi kan kemarin ini. Tapi kan. Nah, gue mulai lagi tuh setelah mulai ada YouTube kayak gitu. Oh, oke. Mulai ada YouTube. 2000. Instagram. 10. Facebook kayak gitu. Nah, itu ya. udah mulain tuh. Gue coba lagi ya. Bikin satu karya lagi gitu. Tapi. Lama juga loh. Tidak melalui label besar lagi gitu. Lu nggak nyoba gitu, gue bikin lagu aja gitu, gue tawarin label lagi, nggak nyoba itu Pak? Ya waktu itu udah, tapi kan minat ininya kan dari labelnya udah berbeda gitu, beda masanya gitu. Masa sih? Iya. Ya gambarnya gitu deh. Kalau gue kan di 90-an nih, band-bandnya lebih ke pop rock lah kalau gue pada saat itu. Oh, beda gaya musiknya. Iya. Terus sekarang yang di 2000 kan juga udah berbeda. Britpop ya. Udah berbeda. Terus buat off air juga, IOU juga kan mereka juga menginginkan yang fresh semuanya gitu. Karena gue juga banyak juga ketemu teman-teman 90-an juga yang pada stuck juga di awal 2000. Yang mereka 90-an pasti 2000 banyak yang stuck juga. Tapi banyak juga yang lanjut sih. Ada juga memang, tapi kalau gue kayaknya waktu itu gue mengingatnya mayoritas, ngomongin mayoritas, gue nggak minoritas ya. Mayoritas banyak yang stuck juga setelah di 2000, karena dari pengamatan gue dari zaman bokap dulu ya, per dekade jatah kita berkarya itu dari Allah tuh, dari Tuhan tuh biasanya per dekade gitu. Jadi ya era 70 ya di 80 habis. Yang 80, 90 habis. Kalau bokap gue kan di 70, 80 habis. Nanti kalau 80 lagi sampai 90. Nah 90 selanjutnya begitu. Nah gue juga kena memang garisan takdir yang kayak gitu. Ya tadi awal gue nggak terima, tapi lama-lama ya udah gue harus ikhlas gitu. Oh, jadi sebenarnya pengen tapi kok musik berganti. Ya iyalah, gue kan lahir dari keluarga seniman semua. Iya, produser nggak ada yang terima gitu ya dulu ya. Iya. Anjir, kita dari keluarga lu nyesek banget tuh waktu itu, kesel banget ngelihat. Iya. Apalagi lu kan lebih kesedih sih, Fer. Iya, ngelihat di TV, anjir, gue juga bisa sebenarnya bikin gitu. Iya. Gitu. Lebih kesedih sih gitu. Iya sih. Karena darah seni itu kan kuat banget di gue. Jadi susah lah ngelepasin kayak gitu. Ya itu 5 tahun gue cukup menderita banget gitu. Menderita
gue nggak bisa seperti era gue sebelumnya, tapi ya lagi-lagi udah nih takdir lah gitu. Bokap nggak, ayo lagi gitu apa? Tahun bokap pernah juga sih setelah itu dibuatin tuh ada berapa lagu gitu, tawarin, tapi ya responnya kurang dari label. Oke, berarti udah dicoba. Sebenarnya berarti lu produksi tapi label nggak pernah mau ambil lu. Iya, karena memang regenerasi yang baru-baru itu banyak banget, banyak banget gitu, banyak banget. Jadi aku mau ngomong apa lagi? Oh, pantas lu ngilang di situ malah karena lu nggak berusaha untuk update, maksudnya mengupdate. Oh, musik gua kayaknya harus ngikutin zaman nih. Karena gue ngeliat ya, lu tuh kan nggak kemakan zaman nih, muka lu semuanya masih muda terus. Lu nggak mau, apakah nggak, wah ini gaya gini gue nggak bisa, gue bikin gaya yang lagi zaman sekarang deh. Pada saat itu nggak gitu? Pernah ada kepikiran, tapi mungkin gue orangnya ini banget ya apa ya, bukan idealis ya gimana maksudnya? Gue mengembalikan diri gue kalau gue suka dengan satu band luar gitu, si A lah, gue sebut A. Di era itu ya dia genrenya seperti ini, soundnya seperti ini. Terus tiba-tiba dia saat ini mengeluarkan albumnya atau singlenya dengan sound yang berbeda, dengan konsep berbeda. Gue jadi kurang tertarik dengan itu. Dan gue pengen originalitas gue tetap terjaga gitu, karena memang gue mungkin darah musisi jadul kali ya, jadi pengen kupingnya sono terus gitu pengennya kan. Tapi perkembangan zaman kan berjalan terus. Iya, gue nggak tahu mungkin karena itu juga. Tapi gue yakin sih sebenarnya yang fans gue gitu masih ada gitu. Iyalah makanya. Cuman karena mungkin gue nggak ada yang ngederek dari label yang seperti dulu, jadi mungkin banyak yang nggak tahu gue nih masih ada nggak sih Rudy RC World, ada banyak yang nggak tahu gitu. Karena kemarin ini juga waktu gue bilang, gue kan ngomong nanti gue tanggal segini gue nggak bisa, gue ada Rudy Cisara RC Formation, ini musisi-musisi pada wah udah lama juga tuh nggak kedengeran. Jadi banyak yang masih inget lu. Iya, ya alhamdulillah. Ya elunya kan. Dan gue juga dulu sebenarnya kayak ngimpi, Fer, karena gue nggak bercita-cita pengen jadi artis top atau gue pengen jadi kaya raya, nggak ada. Gue cuman seorang anak muda yang pengen ngeband aja, yang seneng aja gitu. Dan ternyata Allah kasih, dan itu menurut gue bener-bener gila itu pada saat itu. Gue bener-bener. Lu umuran berapa sih waktu itu? Hilang privasi awal karir gue. Kayaknya sekitar 19-20 kali ya. Anjir. 19-20 tahun. Cuma 20. Nggak ngetop ya. Dan itu gue kayak ngimpi gitu. Dan gue benar-benar kehilangan privasi gitu. Jadi ya di era itu emang. Tapi gokil sih lu umur segitu, lu jadi. Dan lu masih manut sama bokap. Wah itu canggih. Biasanya ya, zaman dulu anak-anak muda kan udah jadi langsung. Wah, gue bisa sendiri gitu. Tapi percaya sih kalau kita sama orang tua tulus, kita yakin itu jalannya akan kebuka lebar banget. Kita ngomong gini nih, slang ya, sekelas slang kan udah dewasa banget ya, band gede banget. Itu Bim sama mama, sama bunda. Itu nurutnya, sayangnya, ngabdinya bener-bener. Makanya sampai saat ini karirnya cemerlang terus. Itu salah satu, dan banyak lagi yang lainnya lah. Ya, kalau itu ya. Kalau itu kita, apalagi sama ibu ya. Sama ibu, bapak tuh, kalau kita ngabdi sama orang tua, udahlah. Kadang kalau yang ngebangkang sama orang tua tuh dia merasa dirinya pintar, dia mau cari jalan sendiri, itu biasanya malah tertutup jalannya lama gitu. Biasanya sih gitu. Aduh, tapi emang sih, kalau gue cuman amazed aja sama lo, karena gue kan waktu tahun 2019 gue akhirnya ketemu nih sama Om Rudy. Dan nggak lama setelah itu, kan karir anak lu lagi naik nih, Glenn K ya. Ya alhamdulillah tuh di Ikatan Cinta tuh. Ikatan Cinta naik. Dan dia juga nyanyi. Iya. Ya nyanyi juga ya? Iya nyanyi. Nah, itu juga perjalanan panjang juga tuh. Itu nyanyi dia solo apa sama lu ya? Dia solo. Tapi ada juga duet sama gua. Oh iya, gitu. Gue liatnya nggak ada sama lu. Ada duet sama gua, ada solo juga.
Itu panjang juga perjalanan itu pahit juga itu, aduh ngeri itu. Nah itu gua sama nih, Renaga mau mulai, itu Glenka mau mulai, Glenka naik jadi udah, wah gue namanya gue denger, gue seneng deh denger. Terus kalau gue suka gini, ya gak, lu tuh udah nikah sama orang tuh cakep begitu, lu sih dulu mau dijodohin kagak mau, gue gituin. Agak nggak bilang nggak mau, kata dia bilang gitu. Iya, Om Rudinya nggak balik lagi ya, gue gituin. Terus udah gitu, gue ngelihat lagi nih, gue kan kita berteman akhirnya di sosmed apa segala macam. Gue ngelihat lu rilis, gue inget tuh. Rilis lagi nih, lu ada tumpengan segala macam. Lu rilis single atau album? Single tuh. RC Formation lagi kan? Album, men. Gue waktu itu masih gila masa gue single album aja lah. Gitu, orang lama. Mentalnya 90-an kayak gitu ya, kayak bokap gue kan berani banget, gambler banget. Itu kan katanya lu udah mau menggantungkan mic. Iya. Tahu-tahu lu. Anak gue yang ngatin gue sih. Oh iya. Anak gimana? Dia tahu kali lu tuh pengen nge-band, pengen musik. Iya. Anak gue sama adik gue tuh Poppy Bunga tuh juga support banget. Itu adik lu? Adik gue Poppy Bunga. Dia penyanyi kan? Dia lebih ke sinetron sih. Nyanyi juga. Iya, tapi Glenka juga, anak gue Glenka tuh sebenarnya dia basicnya tuh penyanyi gitu. Gue sempet gembleng awal di nyanyi. Wah, balas dendam ya. Gue pengen dia sukses di nyanyi gitu. Cuman Allah nentuin lain. Akhirnya di sinetron. Nah, lu keluar nih, diminta sama anak lu. Iya, anak gue. Gimana anak lu kok bisa minta? Ya pokoknya, Pak, bikin lagu lagi, Pak. Nanti pokoknya kakak dukung apalah. Pokoknya kayak gitu-gitu aja. Iya. Ya, terus Poppy juga. Pada saat itu ya gue karena rindu juga Pak gitu. Kangen ya gitu. Akhirnya bikin. Kangen campur kecewa mungkin ya karena industri industri kayak gitu. Tapi karena anak lagi ya udah gue coba lagi, melangkah lagi. Terus mulai senang lagi tuh, ngeband lagi. Gue ngeliat lu pas waktu itu ya, gue ngeliat di Instagram lu. Wih gila, lu kayak zaman dulu lagi Pak. Lu pakai sepatu jenggel lagi, terus lu pakai ini lagi, ya kan? Kalau gue gak tau, gue bilang, Rudy is back. Gue gak tau, gue norak banget kali ya. Iya sih, kalau itu ya. Idealis banget. Bukan, ya, maksudnya tahu, gaya lu banget. Gaya lu lagi banyak balik yang bilang lagi. Lu rubah fashion lu gini-gini. Gak perlu sih kayak ngerubah. Konsep lagu. Candil deh dulu gitu-gitu aja. Gue deh dulu panjang-panjang aja rambut. Iya. Maksudnya orang kangen sama lu keluar seperti itu lagi. Dan itu membuat gue, wah gila. RC Formation banget nih. Goks nih gue bilang. Dan itu lu bikin lagi. Jadi lu bikin lagu sendiri lagi. Lu bikin lagu sendiri. Aransemen lu juga? Iya, semua sendiri lah, udah semua. Tapi konsep tetap kayak dulu, ada bandnya? Iya, masih kayak dulu. Tapi tetap solo tapi ya? Tetap solo tapi konsep kayak dulu? Iya. Dan keluar? Keluar. CD, fisik atau digital? Digital. Jadi di DSP udah ada nih? Ada semua. Ada semua. Cuman gue udah nggak bisa, atau nggak bisa atau apa ya, nggak mau terlalu berharap penuh lagi kayak dulu gitu. Maksudnya gue takut kecewa lagi gitu. Jadi udah ngeband ya udah karena kebutuhan batin aja gitu. Ya buat seneng aja. Oke, berarti terakhir itu yang lu bikin? Yang paling dua kali sih. 2 kali sama apa? Sempet gue duet kan ada sama anak tuh, sama anak gue duet. Nah, terakhir gue sendiri. Oke, di sini nanti yang mau gue puterin yang mana? Apa dua-duanya kali ya? Cuman satu yang bisa gue puterin. Satu ya. Kayaknya mendingan yang terakhir banget deh. Cuman yang anak gue nggak duet, gue sendiri. Tapi anak gue jadi model kan? Apa judulnya? Bukan Cinta. Bukan Cinta. Iya. Kalau film gue kan Bukan Cinta biasa ya. Kalau ini Bukan Cinta. Ini ada video klipnya diputar, ada linknya. Jadi nanti lu klik, lu nonton, lu komen. Yang seneng sama RC Formation zaman dulu, lihat kalau kangen nih. Gila, masih sama. Gokil. Pak, pakai ini kayaknya nih pengawet. Tapi anak-anak lu juga lo manis-manis lo kayak gue masih muda dulu. Iya. Gue yakin kalau jadi itu bakalan pecah banget. Aduh, cuman gue tuh sekarang udah nggak bisa emang manis-manis. Takut diabetes. Kalau bapaknya jangan. Oke. Terus lu nih keluar nih ya. Lu bikin video klip lagi ini, lu happy dong?
Wah gila, lu kayak dejavu gak balik ke situ lagi? Gila nih, asik nih gue kayak zaman dulu lagi nih. Ya happy banget gue, happy. Ya? Happy, walaupun apanya ya, ambience-nya nggak kayak dulu lagi gitu, nggak seperti itu, tapi ya lumayan lah menebus rasa kangen gue. Iya. Ya kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tapi it's okay, nggak jadi masalah dong, ya kan? Bedanya dulu profesi, sekarang hobi. Iya kan? Tapi kalau ternyata hobi lu ini jadi profesi lagi, banyak yang minta lu lagi. Mau tuh. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, justru gitu. Itu yang gua tunggu. Jadi nggak jadi gantung ya? Beli mic baru. Kayaknya ntar dulu deh. Karena gue ngeliat lagunya juga gue liat, cuman gue memang di situ gue touch lu lebih ngerok di sini. Gue kan dengerin juga. Nah kalau yang ini maksudnya medium beat lah. Jadi medium beat tapi ada touch rocknya lebih kental. Ya. Karena mungkin gue bukan jenuh ya, tapi gue dari dulu kan lagu hitsnya kan pop mellow lah kata gue. Iya. Lu kan lebih slow rock kayak ibaratnya pop slow rock mellow lah kayak gitu. Nah gue coba yang agak medium beat gitu. Bisa juga ya bikin yang gitu ya. Ternyata. Tapi banyak yang bilang kayak gue lebih cocok di yang lagu-lagu romantis gitu, yang mellow gitu. Ya kayak lu juga kan? Bukan lebih cocok. Orang lebih banyak nungguin lagu yang slow. Kayak lebih ke situ. Itu pasti. Kan namanya juga. Tapi nanti akan gue coba lah. Gue coba lagi bikin yang romantis juga. Mungkin kalau usah album juga single. Kalau ada lagu juga nanti gue bawain atau gimana? Boleh dong. Kalau itu mah gampang. Kayaknya memang banyak yang senang gue ngebawain lagu yang romantis gitu, yang melankolis. Tapi nggak perlu itu. Sudahlah, nggak perlu album dulu. Single aja yang penting terus gitu keluar. Ya udah beda lah, udah era zaman. Zamannya udah beda. Oke, terus ini gue juga sempet ngeliat, lu juga malah bikin ini lu apa namanya, kayak bangsa sosial gitu, lu bikin apa waktu itu ya? Lu ngasih kabar ke gue, Fer, gue bikin ini nih acara buat charity apalah segala macam. Iya kan? Ya itu ya buat mengisi kerinduan gue juga sih sebenarnya. Ya gitu. Tapi lu charity lo ya, lu modal sendiri buat dari anak gue sih sebenarnya itu basicnya dari anak gue. Bapak ini. Anak gue yang punya ide, gue cuman bantu ngembangin. Ya alhamdulillah sih. Selain hati gue kehibur, ya mudah-mudahan banyak manfaatnya buat dari acara itu. Nah, lu kalau mau ada yang misalnya nih, ada yang kangen sama Arsy Formation, berarti lu udah siap, ada. Bisa panggil lu. Ya bisa banget lah. Oke. Kemana? Gua di Instagram. Ke Instagram. Ya, Instagram bisa. Atau kalau juga nggak apa-apa. Lu manajer gue juga nggak apa-apa. Karena gue saat ini belum ada manajer nih. Enggak. Nanti kalau dia harus jangan sama si Ferdi, ntar takutnya dimahalin nih gitu. Enggak. Kalau memang benar. Ya jadi gini, gue tuh sebenarnya udah nggak berpikir ke arah sana. Gitu. Gue lebih ke keluarga, lebih ke bisnis gue. Oke. Itu bisa sama sih, tapi tetap gue kangen. Adalah pokoknya ada buat inilah. Yang penting cukup aja lah kalau gue gitu. Cukup aja. Cukup aja benar. Cuma emang gue karena rindu kangen di musik gitu ya. Ya kalau ada yang masih ini gue monggo. Walaupun udah bisnis apa, tapi kalau itu ya udahlah gitu. Karena lu seneng juga nyanyi. Iya, pokoknya gue hidup mati gue di musik sih sebenarnya. Darah gue di musik, dari bokap gue digantung nih gitu. Walaupun sempet gue gue gantung mic nih kayak udah parah banget udah ini. Bokap udah gak ada ya? Ya dari 10 tahun lah. 10 tahun. 2014an 2000 2017 lupa gila lu 2017 ya? Berarti belum 10 tahun ya? 7 tahun 7 tahun yang lalu ya. Oh iya. Lu ini dong, apa namanya? 7 tahun. Sedih banget ya, bokap gak ada. Nah, itu bokap ya, itu benar-benar guru besar gue. Gue mengerti musik apapun itu dari bokap gue. Dan gue selalu jalan bareng bokap kemanapun bokap. Dan itu banyak hal yang indah banget yang nggak bisa gue lupain tuh sama bokap. Walaupun sempat gue ada sempat konflik juga dalam arti ya gue waktu itu usia 19-20 terus karir gue bagus. Iya lagi bagus, iya dong. Terus gue udah mulai ngerasa wah ini kayaknya gue
gue udah cukup nih gitu. Udah cukup apa nih? Cukup uang. Usia dari segi finansial udah cukup. Kayak gue juga udah punya pasangan yang memang dari hati gue gitu. Aku mau nikah walaupun nikah lu muda? Gue nikah muda gitu. Lu sama dong. Iya. Jadi turutin. Iya, walaupun bukan penyesalan ya, tapi ya sudahlah. Nah itu gue mulai ada kepikiran menikah tuh pada saat itu. Umur berapa menikah? Kayaknya 21 gue. Lu duluan lu sih. Dan itu mulai tuh timbul perang dingin lu bokap. Nah itu jeleknya kalau gimana bukan jeleknya apa ya? Yang gue pahamin di era-era 90-an biasanya kalau artis lagi bagus gitu, biasanya label nitip pesen tuh ke manajernya atau orang tuanya kalau bisa jangan si artis ini jangan sampai pacaran dulu apalagi nikah gitu, Fer. Masa sih? Kayaknya lu tahu lah pasti. Enggak tahu. Pokoknya era zaman dulu tuh ditutupin lah, nggak boleh lah. Beda sama era sekarang kan, ya lo mau nikah ya lo explore, lo expose ya nggak ada masalah. Kalau dulu nggak ini kan nggak. Jadi lu nggak jadi. Keren banget lah. Nah itu akhirnya pending. Enggak, tetap gue memaksakan diri gue gitu kan. Karena emang gue ngerasa gue udah cukup lah pada saat itu gitu. Cuman kekhawatiran bokap memang lu kan masih panjang nih karir lu. Usia lu masih berapa? Jangan dulu gitu. Bokap nggak menyarankan dong berarti waktu itu? Enggak, wah itu sempat rame lah dalam arti sama keluarga dari gue sama keluarga dari yang bini. Sekarang jadi bini gue nih dulu sempat perang lah gitu kan. Akhirnya ya udah pada saat itu gue tetap memaksakan untuk menikah gitu. Lu tetap nikah walaupun nggak boleh tetap nikah. Walaupun tanpa restu dari orang tua gue gitu. Karena ya gue pikir ya yang ngejalanin hidup kan gue gitu. Jalan hidup gue. Nah ini sebenarnya ini gue ngomong apa adanya ya, Fer. Ini gue kemarin sempat lumayan rame nih infotainment kan, nelfonin gue. Karena gue sempat ngupload tuh. Gue sempat ngupload video nikahan gue yang dulu. Saat ini. Lalu bingung kan? Jadi gue nih baru berapa hari lalu nih gue nikah lagi, Fer. Tapi yang kedua? Iya gue nikah yang kedua. Tapi gue nikah dengan orang yang sama gitu. Iya. Nah ini baru berapa hari lalu nih kalau nggak salah 2-3 hari lalu infotainment nelfonin gue rame. Terus gue upload di media sosial gini pada bingung kan ini kok nikah lagi sih? Apa pernah cerai atau apa gimana apa ini? Ya mungkin di kesempatan ini sih gue mau meluruskan aja supaya nggak jadi tanda tanya besar lah gitu karena gue juga niatnya baik kan gitu. Nah itu jadi gue nikah yang sekarang tuh nikah resminya dalam arti KUA gitu. Dulu gue nikah siri karena memang gue sulit untuk resmi itu sulit lah prosedurnya dan lain-lainnya udah ribet. Dulu lu tetap nikah? Iya nikah tapi siri. Dulu lu tetap nikah tapi kalau orang tua nggak setuju. Iya. Jadi begitu lu nikahnya siri. Iya. Nggak kau? Ya kan nggak ada. Pokoknya gue pikir dulu rumit banget lah, complicated banget. Akhirnya tapi gue tetap harus nikah. Nah pas nikah bokap gimana? Udah marahnya besar banget. Sampai ya bini gue sampai anak gue lahir aja waktu itu masih awal-awal ya. Itu masih nggak nerima cucunya itu ngeri banget gue kayaknya aduh gila mimpi. Padahal gue ya kan gue punya hak gitu. Lu udah di atas 20 tahun aman. Walaupun gue ngerasa saat ini gue ngerasa mungkin kekhawatiran orang tua mungkin ada benarnya gitu ya. Karena karir gue masih panjang. Jadi jangan menikah dulu gitu. Tapi setelah bertambah usia gitu gue berpikir ya Allah kan menggerakkan setiap umatnya itu dari hati gitu. Betul. Jadi gue pikir ya ini gue tergerak ini karena dari Allah gitu, di jalan Allah, ibadah karena Allah gitu. Jadi gue yakin ya udah nggak, walaupun ada kekhawatiran tapi pas setelah usia gue
makin bertambah gue ngerasa ya udah ini memang udah takdir gitu, udah ada hidup. Oke. Rezeki jodoh maut itu udah Allah yang ngatur semua. Akhirnya jalan tuh, waktu sempat wah udah sempat rame lah antara keluarga gue sama keluarga bini gue tuh. Keluarga bini sih setuju dong? Iya, setuju. Oh, keluarga lu doang jadinya? Gue, karena mungkin bokap pertimbangan gue karir gue gitu kan. Tapi ya gue cinta gimana. Nah terus akhirnya pas nikah lu berhenti karir lu? Itu salah satunya? Bukan? Gue tetap jalan. Oh, lu tetap jalan. Okay. Tapi kok isinya konflik gitu. Gak nyaman gitu. Pada akhirnya gue bikin album, kalau nggak salah album terakhir gue gitu. Ada judulnya Ingin Lepas. Oke, itu lagu lu tuh? Nah itu album terakhir gue. Ya udah, akhirnya beneran gue lepas tuh. Dan semua apa yang gue raih dari karir gue dulu segala macem itu ya udah gue lepas aja, gue tinggal semua. Gue lebih memilih cinta gue gitu. Bisnis nggak ada yang salah sih. Terus itu kan pilihan. Walaupun gue sebenarnya cukup sedih juga. Mungkin gue takut ngecewain orang tua gue, tapi ya gue yakin Allah gerakin hati gue. Ya kalau bisa sih memang, kalau secara logikanya kalau bisa ya lu karir dulu lah gitu. Emang bener, ada benernya juga. Karir dulu kalau bener-bener ini maafan, tapi mau sampai kapan gitu. Terus kalau memang udah Allah tentukan ini, ya gue mau ngomong apa, gue bisa berbuat apa. Mungkin ini takdir hidup gue, jalan hidup gue seperti ini. Gue harus jalanin ini, walaupun sampai orang tua gue benci banget sama. Oh sempet. Gue sama gue enggak gitu, tapi sama ke keluarga bini gue. Oke. Nah itu yang buat gue sedihnya lagi tuh, yang paling buat gue sedih saat anak gue lahir, gitu. Anak gue lahir tuh. Bokap lu nggak mau? Iya nggak terima itu. Nyokap tapi aman? Sama, dua-duanya. Sama, dan itu akhirnya ya gue lepas. Nah itu ada lagu. Lu nggak pernah komunikasi sama sekali? Apa dia mau berkomunikasi sama lu asal jangan sama keluarga lu gitu? Apa begitu? Pas nikah itu sampai punya anak tuh gue masih tetap komunikasi, kerja bareng masih, tapi pas kelamaan kok gue ngerasa nggak nyaman ya gitu. Ini isi konflik terus, tetap ngejalanin tapi kok suasananya udah nggak kayak dulu lagi ya. Indahnya nggak kayak dulu lagi gitu. Ya gue aja bini gue tuh nggak pernah kayak gue perform di mana terakhir waktu itu sempat tahun baruan, malam tahun baruan di Surabaya. Dimanapun nggak pernah boleh bini gue tuh sampai sebegitunya. Nggak pernah boleh apa? Nggak boleh nonton konser gue. Serius? Gue jalan berdampingan itu nggak boleh. Pokoknya ekstrim banget lah era pada saat itu. Wow. Ya. Lu sedih banget bini lu dong. Pada saat itu ya? Iya pastilah, pasti. Lu juga puyeng juga untuk menetralisirin. Ya, gue bingung. Ini kan netralisirnya gimana? Ke bini gue sayang, gitu. Ke sini sayang. Iya. Lu mau yang mana gitu ya? Ya ya pokoknya gue bercerita ini mudah-mudahan. Kalau gue kan orangnya tulus ya, dalam arti ya udah gue ngalir aja gitu. Mudah-mudahan dari apa yang gue sampaikan ini bisa ada manfaat positif gitu. Bisa teman-teman yang di luar sana bisa mengambil makna positifnya, atau mungkin ada negatifnya jangan diambil gitu. Tapi yang jelas ya udah jalanin aja hidup. Bini lu waktu pada saat itu yang paling kena mental sebenarnya bini lu juga sih. Iya udah pasti bini gue nomor satu. Kan? Bini lu dengan keadaan itu gimana? Dan itu yang lebih ngerinya. Gila lu masih stay with you until the end maksudnya kan? Iya. Itu apa yang membuat dia kuat juga gitu maksudnya? Ya cinta, Fer. Bini lu berarti nggak boleh hadir dimanapun? Dimanapun, pokoknya bener-bener di gap abis gitu. Gue pada saat itu karena gue emang gue tulus sama bokap. Lu bisa nangis. Gue ngabdi banget gitu. Jadi ya semua gue pendam gitu. Gue pendam. Cuman pas gue lagi di panggung sama teman-teman band gue udah lupa semua tuh yang kayak gitu-gitu. Gue senangnya kehiburan di situ. Lu pernah nggak di satu panggung misalnya atau di satu mana gitu? Gue nggak tahu ya. Misalnya bini lu nyelinap datang, lu tahu bini lu nyelinap datang gitu. Lu sedih nggak sih? Bini lu harus apa ya namanya? Itu bini gue loh. Nah ini gue nih tour ya. Waktu itu ada kalau nggak salah 15 kota. Itu Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan,
Oh itu bukan 5 kota, 5 pulau. 15 kota. Itu bini gue sama sekali satu kota pun nggak boleh. Emang bokap ikut? Bokap ikut. Oh. Okay. Dan bokap satu manajer gue. Kedua bokap dia emang musisi juga kan. Penyanyi juga tahun 70-an dari Usman Bersaudara. Iya. Nah dia gue kalau manggung ya ada James ada featuring juga sama bokap gitu. Okay. Jadi setiap gue nyanyi, bokap ikut nyanyi juga. Ada lagunya dia, gue kolaborasi sama bokap. Oke. Udah. Berarti bokap selalu ada ya? Selalu ada. Jadi bini gue nggak pernah diperbolehkan ikut. Dan gue sebenarnya sedih gitu. Tapi gue ya udahlah. Gue karena ngabdi ke orang tua banget, gue nurut. Gitu. Tapi pernah bini lu datang tanpa sepengetahuan? Dan nah bokap? Itu. Yang pas tahun baruannya, pas tour itu, pas di malam tahun baruannya di Surabaya tuh, di Taman Ria Remaja Surabaya tuh, gue awalnya nggak tahu kalau bini gue datang gitu, terus tiba-tiba itu ada temen gue, orang Surabaya ngasih tahu, Rut, tuh ikon indah itu, mana? Itu oh iya benar ada bini gue. Wah senangnya gue senang minta ampun karena nggak pernah ada sejarahnya bini gue diperbolehkan untuk ikut. Oh bokap udah bolehin? Enggak tetap nggak boleh. Cuman diam-diam bini gue dari Jakarta ke Surabaya tuh sendiri. Oke, terus? Karena pengen banget ketemu sama gue, ngeliat gue ini. Nah itu pas ketemu, pas sampai di sana tuh gue selesai manggung, gue turun kan. Gue turun, gue nemuin bini gue, wah kemana ya kok nggak ketemu ya. Kemana gini, gue cari temen gue, kan rame banget kan. Akhirnya terus bokap gue nih ngelihat ada bini gue di sana gitu kan. Oh bokap lu sempet lihat? Iya. Oke, terus? Dia ngelihat bini gue ada di sana, wah dikejar, dicari tuh. Tapi bini gue diselamatin sama temen gue, dibawa kabur ke rumahnya dia. Selamatin. Nah, terus baru dia ke hotel tuh, ketemuin gue, terus bilang, ini Indah, anak neng rumahku, gitu. Indah ada di rumahku. Ya udah ke sana, udah gue ketemu sana, udah. Ya gue sama-sama bini gue tuh, nah itu panggung terakhir tuh. Oh bokap ngamuk dong di situ. Nah itu ya bokap gue marah banget tuh. Elunya juga hilang soalnya. Gue langsung hilang. Iya. Nah itu udah panggung terakhir gue, tur terakhir gue tuh waktu itu. Gue langsung hilang, gue langsung ke Bali. Di situ lu panggung terakhir? Ya itu panggung terakhir gue. Dan kayaknya itu album terakhir gue kali. Setelah Sama Nafa dong? Setelah jauh. Oke. Setelah jauh. Itu album terakhir gue, judulnya tuh Ingin Lepas, Fer. Oke. Ya itu gue ke label. Gue mau lepas dari bokap gitu. Karena kok udah gak nyaman ngejalaninnya. Nah, terus disetujuin sama label. Dicariin lagu. Dulu lagu. Bokap udah gak ikut lagi nih? Bokap udah gak ikut tuh pada saat itu. Gue bener-bener ingin lepas. Ya judulnya Ingin Lepas tuh albumnya. Udah gue lepas. Dan semua dari apa yang gue dapatkan, gue lepas semua. Gue cuma pegang cinta gue aja pada saat itu. Okay. Dan itu awal, itu udah mulai tuh awal tuh Fer. Awal yang perjalanan gue yang pahitnya, bener-bener terpahitnya pun itu gue rasain di titik itu tuh. Karena gue udah masa-masa udah mulai mau habis. Nah pas keluarin album yang itu udah mulai drop tuh penjualan. Yang Ingin Lepas terakhir. Mulai udah masuk 2000 tuh. Era tahun 2000 udah. Gue jalanin hidup sama, wah gila itu ngeri banget ya. Ngeri tapi indah gitu. Gila lu. Jadi gini kalau di mata gue ya, hal-hal pahit yang gue alamin sebenarnya itu yang mahal menurut gue. Tapi gue ngerti gitu. Pak, kenapa lu ngilang berarti sekarang. Salah satunya itu. Salah satunya membuat lu pada saat itu lagi hype-hype-nya lu berhenti dulu ya. Ya gue bener-bener kayaknya emang Allah udah ngerakin hati banget gue untuk lu harus menikah gitu. Ya itu gue tinggalin semua, gue inget banget itu gue cuma bawa baju di badan sama bini gue. Sempat ada konflik itu gue kabur, gue bawa istri gue itu, gue naik bus, mobil semua gue tinggal. Ini yang pas dari Surabaya itu? Iya.
Abis manggung itu? Iya, abis manggung gue ke Bali. Udah abis Bali pulang. Dan pulang gue cuma nggak ngambil apa-apa sih. Itu udah ada handphone dong? Udah dong. Mana ya? Kayaknya ada sih, ada. Udah. Ada. Itu bokap nge-nelfonin dulu? Iya, nelfonin terus, cuman gue nggak pernah hirauin lagi karena gue udah stop lah, udah cukup banget lah gue gitu, udah gue pengen lepas aja gitu. Nah pas itu gue tuh naik bus Maya Sari Bakti berdua sama bini gue tuh ke Klender dari rumah gue itu di Taman Asri daerah Kebayoran Lama, itu gue ngontrak satu petak gitu. Yang harganya masih mungkin 60.000 per bulannya gitu, cuma satu kamar doang gitu. Karena memang gue udah lepasin semua, gue nggak mau karena ini terus gue jadi terikat lagi di sana gitu. Gue lepasin semua, gue bener-bener dari nol lagi bersama istri gue tuh. Dan yang lebih ngerinya lagi dalam arti mental yang dihajar pada saat itu, nama gue lagi bagus-bagusnya gitu, walaupun udah mulai mau mengarah ke satu album terakhir, pada saat itu masih di atas, masih bagus. Ya bisa bayangin, gue tinggal di gang kecil dengan lingkungan yang seperti itu, karena memang kesanggupan gue cuman itu pada saat itu. Ya gue harus terima kenyataan. Lu kerja apa terus? Wah itu parah tuh, gue sedih banget. Gue jual bubur, Fer. Bubur apa? Bubur ayam di kaki 5 gerobakan gitu. Pernah lu? Iya. Dari gue merinding nih tuh, ya Allah. Udah naik haji belum? belum. Berarti bukan yang itu. Ya itu. Gila, di Cipinang Indah tuh. Nah itu gue, wah gila, gue. Suami lu cinta banget sama lu? Ngeri banget itu. Gue keluar dari pintu kontrakan gue, itu di depan penggemar banyak banget gitu, orang banyak banget setiap hari gue. Ya gue masih bagus namanya, tapi karena keadaan ekonomi gue pada saat itu emang nol banget, karena gue pengen punya harga diri gue walaupun. Dan lu nggak peduli? Itu orang tua gue, tapi kan gue punya hak atas. Lu nggak peduli? Iya, gue nggak peduli. Jualan aja lu? Dan itu ya gue jualan. Nah itu gue dorong gerobak. Banyak yang ngeliatin lu dong? Banyak banget. Gue selalu ngelesnya tuh, aduh, mirip kali Mbak, mirip kali Bu, gitu. Lu pasti udah gede-gede lu kan? Enggak apa? Iya, wah gila itu banyak banget. Setiap hari pasti begitu terus. Pertanyaan terus, gue nggak percaya gitu. Gue ngeles aja terus ngeles. Ya gue nggak peduli itu, yang terpenting ya anak bini gue bisa makan, bisa bertahan hidup gue, gitu. Oh salut gue. Dan itu, gokil. Ya. Gini ya, gue kasih tahu dulu dikit ya. Orang kalau dari bawah mau ya di sini ya udah. Tapi kalau orang dari atas harus ke sini lagi tuh mental harus gila-gilaan, Pak. Yang buat gue memperjuangkan karir dari bawah tuh ke atas tuh kan berat banget kalau menurut gue nih. Dan ya. lu jatuhin langsung. Nah, udah dari bawah ke atas berat. Nah, di atas itu makin lebih berat daripada yang di bawah. Dari bawah kan, karena menjaganya anginnya makin kenceng. Tapi kalau menurut pribadi gue yang lebih berat sebenarnya bukan dari bawah ke atas, bukan di atas, tapi setelah di bawahnya lagi. Nah, itu yang karena terberat. Lu ada orang udah tahu, orang nggak tahu apa lu harus. Kalau orang nggak tahu kan cuek aja ya. Iya. Wah, dan itu benar-benar gue ngeri banget deh kalau diingat-ingat. Tapi sebenarnya itu buat gue itu istimewa. Tapi jadi indah ya. Iya. Kalau buat ceritaan kita sama anak-anak tuh enak ya. Gitu. Dulu tuh gini gitu. Gue kontrak cuma berapa puluh ribu per bulan. Kadang gue nggak sanggup bayar. Kayak gitu-gitu kan itu hal yang menyeramkan gitu. Tapi setelah gue sampai di titik ini, kok itu menguatkan gue, malah menguatkan gue ya. Ya, the worst thing udah lu lewatin. Ya itu salah satunya yang mungkin bisa buat gue bertahan hidup. Dalam arti gue mau untuk mempertahankan cinta gue, pasangan gue, keluarga gue gitu. Nah
Itu. Wah, gokil. Kan gelombang ngeri, gelombang gokil. di rumah tangga tuh gede banget kan, iya. ngeri. Ya itu salah satunya lah, itu yang buat gue ini. Tapi itu yang bikin kalian jadi berdua makin erat gini ya, karena tau lah ini pengorbanannya buat lu stand up buat dia juga. Tapi gue cuma pesan aja buat ke teman-teman, ya udah jalan aja sesuai kata hati sih, karena biasanya kata hati tuh nggak pernah bohong gitu. Dan gue nggak pernah menyesali semua itu, Fer. Dari apa yang gue lakukan, apa yang gue ambil, tindakan yang gue ambil yang sesuai dengan kata hati gue nggak pernah menyesal untuk itu gitu. Dan ternyata itu memang ini yang terbaik menurut pilihan Allah buat gue gitu. Tapi kan pada saat itu masih ada manggung dong, Pak, masih ada yang kenal lu. Iya, tapi udah sisa-sisa lah, Fer. Ya, sekali-sekali lah ya pasti ya. Iya, tapi lu ambil, udah nggak mau bokap lagi. Gue ambil sendiri. Nah, pas keluar album yang terakhir tuh ingin lepas, terus gue kan monitor terus sama orang label, khususnya orang gudang lah. Gimana perkembangannya, repeatnya bagus lagi. Waduh, Mas Rudi kayaknya agak turun nih yang album ini nih. Gini. Nah, udah mulai tuh. Makin lama ya makin sepi banget. Gue jadi tukang bubur. Dan itu gue buburnya laku dong. Perihnya ya kadang laku kadang enggak. Ganteng gini masa jual bubur gak laku? Kalau laku ada. Oke. Tapi ya jualan kaki lima, gue yang jelas yang seingat gue itu hanya bisa untuk makan hari-hari biasa aja. Bubur siapa? Gue sama ada pembantu waktu itu. Waduh. Ya mudah-mudahan sih gue berbagi ini, mudah-mudahan bisa ada manfaat sih ya. Sadis, men. Jalanin gak usah takut sih kalau menurut gue. Walaupun pahit gitu, tapi insya Allah ini jadi sesuatu yang manis gitu di hari kelak gitu. Dan terbukti gitu. Dan terbukti gue bahagia sampai anak-anak gue besar. Sampai pernikahan gue mau di 29 tahun ini, mau 30. Anak-anak berapa sih? Gue 3. 3 anak. Lu bayangin, jadi yang sekarang ya, gue kasih tahu nih sama yang Gen Z, sama yang milenial, lu kurang dikit, lu kurang ini dikit, bubar. Nih, lu lihat. Pertahanin yang pilihan lu pilih. Lu yang pilih, lu fight buat itu. Yang kesian anak itu. Itu juga. Memang benar sih. Wah, gokil sih. Kalau lu memang dari bawah sih biasa aja jualan bubur, nanti naik jadi jualan nasi goreng, jadi naik apa bisa kan ya. Tapi lu dari bintang das turun ke bawah lu mau jualan bubur. Sebenarnya itu ngeri banget loh, Fer. Sebenarnya aslinya itu ngeri banget. Tapi karena kecintaan gue sama anak istri gue tetap harus bisa hidup gitu. Menghidupi mereka sampai pada akhirnya dari dagang bubur itu terus sampai Glenka bisa sukses. Alhamdulillah. Walaupun cuma dari hal kecil itu, tapi semangatnya. Ya gue nganter casting buat nyanyi, manggung-manggung. Gue pakai motor-motor. Gue motor Smash gue masih ada tuh di rumah. Motor tua banget tahun 2004 itu. Lu nganter Glenka? Iya, gue nggak punya mobil. Gue cuma punya motor tua itu, dan itu gue nganterin anak gue khususnya Glenka. Gue support karir dia kan, di nyanyi. Gue ingin Glenka waktu itu awalnya pengen jadi penyanyi. Ya kemana-mana, ya latihan, ya manggung, ya apa. Itu pakai motor tua banget. Kredit itu pun kalau nggak salah 150.000 per bulan, kadang nggak bisa bayar. Iya itu perjalanan pahit tapi indah gitu. Gue jalan sama anak gue, sama bini gue. Biasanya bini gue bagian kostum, make up. Kalau gue bagian buat di stage-nya lah, buat manajemen, buat ini ya performnya. Udah itu. Uang juga nggak gampang banget pada saat itu. Udah kehabisan bensin, udah bingung, sampai sempat gade KTP di bensin eceran gitu. Apaan? Eceran. Gue ini 2 liter gitu, yang penting sampai dulu. Nah udah sampai, anak gue manggung, masih kecil banget tuh, masih umur 12-an tahun, 13 gue dari umur segitu. Iya, manggung sana, undangan sini dibayar 300.000, dan udah nyampe sana udah dibayar 300.000. Balik lagi. Balik, tebus. Gila, sisanya buat makan sampai berapa hari lagi terus gue sempat, alhamdulillah Pak Rahayu tuh baik banget pada saat ya masa-masa agak lumayan pahit itu agak terlewat dikit lah, masuk ke label tuh Glenka Naga Suara. Pak Rahayu baik banget, dia support, dan
ya ada honor tuh yang gue denger, mungkin ada yang juga yang nggak dibagi honor, tapi gue dapet honor waktu itu tuh. Karena mungkin karena deket juga kali ya sama bokap gue ya waktu itu kan. Walaupun gue nggak kerja sama bokap, tapi menghargai gitu. Akhirnya gue dapet. Nah itu yang buat pegangan gue tuh. Gue buat modal usaha lagi tuh. Gue tambahin lagi. Gue buka jus lagi tuh di samping bubur. Bubur jus. Bubur dan jus. Nah Glenka bantuin tuh bikin jus. Dia bagian jusnya. Wah sempat sedih juga itu, diusir sama satpam gitu. Ini laki. Tapi ya udah gue minta tolong, izin lah kesempatan. Paling gue udah izin waktu itu, cuma yang satu mungkin pengen juga gitu. Ya udah akhirnya gue setor juga setiap harinya ke dia buat uang parkir lah di situ Cipinang Muara. Terus pernah lagi pahit lagi pas banjir gede di Cipinang Muara kan itu. Ada lagi gerobak bubur gua kanyut. Waduh gerobak gua kemana nih? Kan tadi kan gua habis ini dorong pindahin ke pojok. Terus besok pagi balikin lagi gitu. Tapi kok capek banget ah. Udah sini aja deh. Terus gua bikin terpal pakai tutup tuh. Mobil gua yang satu jusin juga gua tutup pakai terpal yang itu tuh ya. Tahu ya terpal yang plastik gitu. Gua tutup, gua ikat itu. Udah. Gak taunya pas itu banjir gede tuh. Pas banget lagi ya. Pada tuh. Wah banjir gue besok. Waduh, gue mau jualan hujan gede lagi, banjir lagi, gimana nih. Nunggu pas udah nunggu reda, pas besoknya gue mau ngontrol dagangan gue bingung nih. Gerobak gue pada kemana nih kan. Waduh, gue gila pada ngilang ya. Wah diangkut, gue pikir kan diangkut yang terantip kali ya gitu. Glenka masih kecil tuh, masih umur belasan tahun lah, 12-an tahun, dia belum ngerti apa-apa. Duh mana ya, gua sepi banget lagi, sepi tuh akhirnya. Lumayan tuh, sejutaan lah bikin. Muter aja pakai motor gua tuh yang smash tuh, biru tuh. Tuh anak gua namanya sampai itu dibilang itu namanya smash beracun gitu. Smash beracun. Awas minggir, smash beracun nih, jangan kesenggol lo bisa tetanus. Motornya udah jelek banget dah, tapi gua bangga punya motor itu. Masih ada tuh di rumah tuh. Ya, gua muter nyariin tuh motor, berdua anak gua anak gua di sini. Papa itu gerobaknya tuh, gerobaknya pada terbalik begini, pada kanyut. Ya Allah, gila gua. Ini sedih sebenarnya ceritanya, tapi kenapa jadi gua ngakak? Nah itu yang gue bilang, ini sebenarnya kisah pahit. Tapi buat gue ini istimewa gitu, dan buat gue ini mahal. Karena lo ceritainnya ketawa, Pak. Ya karena memang mahal buat gue ini istimewa gitu, walaupun pahit sebenarnya gitu kalau di mata gue. Gitu. Jadi cerita ya. Tapi kalau pada saat itu sebenarnya gue nggak ketawa, gue sedih banget. Gue bayangin, gue pokoknya hidup nih ya, gue jadi kesini-sini deh. Gue dapat keuntungan buat makan hari ini, besok gue nggak tahu makan apa gitu. Gue dapat untung hari ini, umpamanya pada saat itu gue untung 30.000. Makan nih? Buat makan hari ini, ya udah. Besok gue nggak tahu. Cuman buat ada modal lagi ya? Iya, terus tiba-tiba gue ngeliat gerobak gue pada terbalik. Pada pecah semua, pada hancur semua. Terus gue nggak punya uang. Ya kalau akhirnya gimana? Kalau aslinya kan dulu gue gak kroni, hati gue sedih, kecewa, marah, dendam sama hidup gitu dunia gitu. Udah ya Allah udah. Kayaknya gue udah sempet udah hopeless tuh. Udah hopeless banget ya udah kayaknya udah. Ya karena anak, lagi-lagi anak ya gitu. Ya gue terseok-seok lagi, gue harus kuat. Gue jalan lagi. Gue angkat, gue bersihin lagi, gue cuci lagi. Wah itu pokoknya itu sebenarnya menyeramkan sih kalau menurut gue. Tapi gue ikhlas ngejalaninya gitu. Tapi at the end lu berhasil ya mendidik Glenka. Nah, itu alhamdulillah. Jadi gini Fer, yang gue bilang ke anak gue, tanam aja yang baik-baik aja lah gitu. Insya Allah hasilnya pun akan baik gitu. Alhamdulillah. Gitu. Jadi lo tanam padi, insya Allah pasti tumbuhnya padi. Nggak mungkin lo tanam padi tumbuhnya jagung. Jadi kalau lo tanam baik, insya Allah tumbuhnya baik. Kalau tanam jahat lo pasti akan
tuanya yang jahat. Nah gue mungkin Allah melihat gue fair gitu dari berjuangnya gue bertahun-tahun gue ya lama fair sampai gue bertahan untuk bisa mempertahankan hidup untuk keluarga gue dengan cara yang sebenarnya mungkin kalau orang lihat masa sih sampai sebegitunya gitu, tapi gue ikhlas ngejalaninnya. Ya mungkin karena Allah ngeliat itu. Gue ikhlas, gue jalanin dengan segala macamnya ini. Nah, Allah kasih bonus tuh, Fer. Kasih bonus dengan anak gue naik derajatnya. Bener, alhamdulillah. Nah dari situ gue mulain hidup tenang lagi. Dalam arti perekonomian gue udah bagus lagi. Ya udah gue kerja bareng aja sama anak gue. Gue sekarang gue usaha. Gue saat itu lebih ke rental properti. Gue sewa-sewaan properti, jual beli mobil. Ada beberapa lagi yang lain. Itu gue pertahankan sampai saat ini. Nah, gitu. Pada saat itu berapa lama akhirnya bokap mau mengaku, udahlah, nak, ayo. Lama ya, lumayan ya anak gue umur. Oh sebelum meninggal ya? Sebelum meninggal akhirnya bokap manggil ya, apa kayaknya gimana? Lumayan lama ya, Fer. Lama ya. Tapi bokap akhirnya mungkin sekitar menerima lah. Sekitar berapa ya? Sekitar mungkin 10-15 tahun kali baru bisa menerima. Baru lo ketemu lagi? Iya. Wow. Terus abis itu bokap meninggal. Ya, bokap meninggal. Tapi bokap udah jadi baik ya? Maksudnya udah baik-baik lagi, udah sama lo sama keluarga. Gue sebenarnya sih hal ini nggak kepingin terjadi gitu, tapi kan ya udah ini kan takdir gitu. Gue sebenarnya sedih, gue sayang sama bokap gue gitu. Tapi ya ini harus terjadi gitu. Hati gue kok berarti ke istri gitu kan. Ya udah gue pikir ini yang namanya takdir kali ya, gitu. Pilihan lo. Pilihan, akhirnya gue harus memilih. Gitu. Nah ini kan kalau gue ngeliat ini kayak ceritanya cinta luar biasa ya. Cinta mengalahkan segalanya. Kalau kita ngeliat di sini. Ya. Alhamdulillah bertahan. Sebaiknya menikah karena cinta lah. Betul. Karena itu yang akan jadi benteng kita, jadi rem kekuatan kita, Bang. Kan gelombangnya ngeri banget deh. Nah, ini kan bagus nih. Lu denger dari cerita lu walaupun ceritanya sedih. Tapi itu pilihan lu kan? Iya. Pilihan kenapa nikah lagi akhirnya? Nikah lagi dengan orang yang sama. Gue menikah lagi dengan orang yang sama. Waktu dulu tuh nikah tuh sirih. Ya, karena sirih, karena gue ingin terus terang, gue terus terang nggak dikasih. Sampai gue ngebohongin kalau bini gue tuh pregnant gitu. Bini gue hamil, tapi nggak percaya. Nggak dikasih juga. Dicek ke lab, ternyata negatif, memang nggak hamil. Wah, gue ribut aja udah. Lu anak bocah banget sih zaman dulu. Akhirnya udah gue kabur udah gue nikah. Iya Lu kan udah berapa lama? Lu nikah lagi tuh secara KUA. Nah iya, ini kemarin tuh sebenarnya gue nggak mau nge-expose ini gitu. Cuman anak gue ngupload, bini gue ngupload ke media sosial gitu, pernikahan gue yang kedua ini, yang saat ini. Jangan ngomong kedua jadi gak enak. Gue kan nggak tahu juga nih. Pertama gitu dong. Gue pikir anak gue ngupload, bini gue ngupload, terus udah gue ikutan ngupload juga kan. Rame nih. Info tamu nelpon gue, Pak, itu gimana sih Pak? Ini Pak gini Pak, mau ini dong cek apa bisa ketemu nggak Pak? Gini. Wah gue bilang, gue diemin dulu tuh. Waduh ini kok jadi rame gini. Ternyata di situ ngelihat ada ijab kabul di situ kan. Di videonya ada ijab kabul. Orang nggak tahu ceritanya. Iya, gue mungkin karena gue seniman ya, pemikiran gue tuh memang terlalu sederhana lah, Fer. Didikan bokap gue gitu. Jadi gue berpikir terlalu jauh gitu. Ternyata itu yang jadi sumber pertanyaan di komen-komen juga banyak. Pada jadi bingung nih, Om ini gimana sih ceritanya? Apakah pernah nikah siri atau gini? Pernah atau cerai terus nikah lagi atau gimana? Wah rame tuh. Itu rame kemarin ini? Iya. Itu udah berapa lama yang lalu? Baru 2 hari. Oh baru banget? Baru. Mantan baru nih. Mantan baru ya? Nah itu gue ya nikah ya, gue mau meluruskan juga di sini ya. Gue dulu nikah siri, nah saat ini gue nikah KUA. Gue nikah resmi lah. Gitu. Jadi jangan salah sangka. Dan ini biar bini
istri gue dia plong lah gitu. Namanya istri ya, seorang wanita kan dia pengen benar-benar secara seutuhnya diakui lah statusnya. Again. Gitu. Rudy stand up for her wife. His wife. Jadi dia tapi lu men bener lu cinta banget. Laki lu cinta banget sama lu beneran. Dan lu juga gue tahu ceritanya kayak apa. Segitu perjuangannya. Gokil. This is dia couple cinta of the mati year. Gue, insya Allah cinta mati gue gitu. Allah alam. Tapi gue yakin karena gue nggak bisa pisah sama Desari pun. Gitu. Jadi sebenarnya diizinkan nikah lagi, tapi asal dengan orang yang sama ya. Jadi sekarang pengantin baru ya versi KUA. Versi KUA iya. Tapi gokil cerita lu, Pak. Gokil. Oke, sekarang gini. Kalau ini sekarang lu nyanyi dong, oke lah nyanyi lagi. Kalau ada yang mau manggil lu nyanyi lagi, gua kasih Instagram lu ya. Di sini ya. Lu kalian follow di sini. RC Formation sekarang ready for manggung lagi. Oke. Atau kontak langsung ke Om Ferdi kalau boleh, ke gua juga ini manajer gue sekarang. Ke gua lebih mahal dikit. Produser gue, manajer gue. Ini ada di sini, terus nanti juga gue kasih linknya apa segala macam. Tapi ini gila sih. Ini atau mungkin ntar gue mau featuring juga sama anak gue. Ayo yuk. Pokoknya ini boleh. Kita bikin lah. Iya. Kita bikin. Wah. Atau lo duetnya lagi sama Nafa juga boleh. Lo yang kontak Nafanya. Oh iya. Oh, Nafa kan udah jadi DPR RI kan, susah tuh pasti. Ya, nah. Tapi ini cerita nggak common, tapi terjadi. Dan kita ya nggak tahu ya. Gue nggak tahu sama sekali cerita itu. Mungkin lu nggak pernah diberitain apa gimana juga, memang nggak pernah ya. Nggak. Ya memang jadi kita nggak ada yang tahu kenapa Rudy Cisara hilang. Maksudnya dalam karir. Nyata doi jualan bubur. Ya itu. Dan doi jualan jus. Istimewa banget itu dalam hidup gua. Iya sekarang gila. Dan kena banjir. Gila ya. Iya kan banjir. Gua gokil. Lu gokil, Pak. Lu rockstar, Pak. Parah. Lu rockstar habis hidup lu. Rock and roll, men. Parah. Wah, tapi gila sih. Ini sih gue sih angkat topi sama lu. Ya alhamdulillahnya. Nggak banyak orang yang bertahan dalam keadaan alhamdulillahnya, gue tuh mental. Alhamdulillahnya ya. Alhamdulillahnya gue nggak lari ke narkoba gitu. Karena mental gue dihajar habis-habisan. Alhamdulillah gue masih bisa bertahan tuh. Ya, karena di sebelah lingkaran yang putih. Lu cinta gitu. banget sama sebelah lu. Iya. Kalau nggak kuat mungkin bisa lari kemana-mana tuh. Iya. Ya pokoknya pesan gue kalau lagi kena depresi mental kayak gitu, ataupun sebaiknya ya udah dekatkan diri tetap sama anak istri, sama Allah dong. Itu ya bentengnya. Karena kalau nggak kuat bisa lari kemana-mana, ke drugs dan lain-lain. Itu ngeri banget itu. Ya gue selamat nggak ke arah situ ya. Oh berarti gue tahu kemarin ternyata ada rame soal lu postingan lu nikah. Padahal lu lagi nikah lagi secara KUA. Iya. Oke, berarti kejawab di minggu ini gue keluar. Ini gue baru ngejawab di sini doang nih. Ini hari apa sih, Dek? Di infotainment juga gue belum jawab, belum kasih ini. Kamis, berarti Senin keluar. belum. Infotainment aja gue nggak kasih tahu gitu. Gue belum kasih tahu gitu. Baru di sini. Kenapa lu kasih tahu ini ke gue? Tadi ada request dari bini gue. Maksudnya biar udah biar mencair lah udah. Jangan. Tapi enggak. Terus terang gue yakin semua netizen di sini angkat topi sama lu. Karena yang lu lakukan adalah stand up for your wife. Itu yang memang seharusnya memang ada di laki-laki ya. Laki-laki memang harus lu stand up buat istri lu. Apalagi punya anak, kamu buat anak istri lu itu nomor 1 di dunia sebenarnya. Ya. Karena itu memang tugas kita kan sebagai laki-laki. Bagian sejati di mata gue anak istri. Ya ibu udah pasti orang tua. Itu udah nggak bisa tapi anak istri ya itu tanggung jawab. Yang selalu ada di samping gue gitu. Dan saat suka dukanya gue, sakitnya gue. Lu dengan ada pecahan beling di bawah juga udah sikat terus. Iya udah nggak peduli lah kayak gitu. Pokoknya gue nggak mau pisah sama keluarga gue, terutama anak istri gue, karena nyawa gue mereka gitu. Gue nggak ngebayangin saat gue nanti tua renta, gue rapuh gitu, Fer. Kita manusia pasti rapuh lah. Akan cuman kita tergeletak di kasur. Kita benar-benar lumpuh, kita nggak ini. Tapi kalau masih ada anak istri yang damping kita, yang ngurusin kita, itu mahal, itu akan
bermanfaat banget. Tapi kalau bayangin kita berbuat kesalahan dengan istri kita atau anak kita, kita egoisnya tinggi, akhirnya perceraian terjadi, istri kemana, anak kemana, udah gak keruan. Saat kita tua, renta, kita rapuh, tergeletak di kasur, kita hanya sendiri, itu hal yang menyeramkan banget menurut gue. Tuh Didi, buat drummer gue tuh Di, kawin Di. Lu jangan mau mati sendiri lu. Tapi kan ada anak kan Didi kan? Gak punya, kawin juga belum. Ya Allah, gue belum tahu. Belum, makanya daripada kawin mati sendiri lu. Kawin Di. Kawin dah. Kawin dong. Jualan bubur dah. Apa lu bareng lagi? Bareng sama gue kawin di KUA lagi yuk. Nah, itu ketakutan gue yang paling menyeramkan saat gue udah lumpuh, udah di kasur doang, terus anak bini gue nggak ada, itu serem banget buat gue. Tapi kalau ada mereka di sekeliling gue, itu pasti akan berarti banget. Glenka, gitu. Papa kamu luar biasa sama mama kamu. Ya alhamdulillah. Om angkat topi buat mereka berdua. Alhamdulillah. Ya pokoknya kita sering doain buat anak-anak kita ya. Anak-anakku juga bakatnya keren-keren. Percaya deh, Lirda, Renaga dan lain. Yakin kekuatan Allah, kebesaran Allah, sama yakin sama papa, terutama papa dan mama yang mensupport kamu, yakin pasti terbuka semua jalan kamu. Amin. Senang gue kalau anak-anak kita sukses semua. Gila men, gue thank you loh, lu mau datang. Gue yang thank you banget. Lu cerita di sini, gue amazed loh di sini, kaget gue juga. Sebenarnya masih shock gue sekarang. Gue sih cuma pengen berbagi ini aja ya, berbagi spirit aja ya. Semoga yang ngalamin di posisi gue ya bisa kuat gitu, walaupun banyak sih yang ngalamin seperti gue, tapi ya nggak ada salahnya lah gue untuk bercerita tentang ini. Ya berbagi hal yang positif kan bagus, nggak ada salahnya. Ya, karena kan ini adalah cerita yang sudah terjadi dan sekarang udah lewat, udah bahagia gitu kan? Itu kan intinya. Ya, yang tadinya pada saat itu gue hidup enak ya, di perekonomian bagus, tiba-tiba gue harus memilih, ya gue memilih istri gue, memilih cinta gue berpisah, terus gue jatuh lagi, pahitnya bener-bener pahitnya minta ampun. Sampai lu sekarang tapi gue tetap bahagia ngejalaninnya. Itu dan akhirnya Allah kasih naik lagi sampai saat ini ya alhamdulillah happy ending. Alhamdulillah. Gue seneng banget. I'm happy for you man. Pokoknya gue salut sama apa yang terjadi sama lu. Nggak semua orang, tapi gue yakin ini menginspirasi banyak orang untuk stand up for your family. That's the most important thing in your life. Betul banget. Thank you, Maman. Keluarga nomor 1. Thank you, Maman. Cerita di gua. Sama-sama, sama-sama. Waduh, gila ini. Ini harus jalan nih. Kita bikin lagi ya. Amin. Gue berharap sih pengen kita collab ya. Ayo. Gue sama anak-anak gue. Kan anak gue kan di keluarga seni juga. Ayo. Gue pengen lo juga sama anak-anak lo. Ayo. Nggak perlu acara mewah. Ya sederhana pun. Kita bikin. Ayo gitu. Kita bikin. Yang penting kita berkarya aja. Ini gue kayak ini, dia ada timbul lagi semangat lagi nih. Karena sebelumnya gue lumayan ngedrop nih, Fer. Gue malas tuh, yang penting gue ada ya gue pernah punya karya. Gue sekarang bisnis aja buat makan anak bini gue. Gue nggak mau bermusik. Sebenarnya udah agak malas nih. Tapi pas gue ngelihat kayak gini responnya, gue ngelihat ada anak lu juga di depan gue nih kayak yuk, energi keluar lagi ya. Ayo kita jalan dong. Alhamdulillah kalau semangat lagi. Tapi gue akan fight buat lu juga. Ayo, lu mau minta bantuan apa? Kita jalan. Ya tapi gue juga nggak mau terlalu memberatkan lu. Pokoknya mengalir aja. Emang enggak. Kita santai aja, ringan. Kalau memang Allah izinkan kita berjalan, ya alhamdulillah jalan. Gitu. Kalau belum ya nggak apa-apa juga. Kayak gini aja gue udah seneng. Oke, kita lihat nanti ke depannya. Pokoknya ingat ya, RC Formation ada lagi. Mungkin gue akan duet atau mungkin anak kita yang akan duet, kita lihat nanti. Ya. Terus sama satu lagi, thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. Gue appreciate banget. Dan di sini ada lagunya Rudy, judulnya Bukan Cinta. Ada linknya. Kalian lihat di sini. Terus juga mungkin kalian pengen tahu apa sih yang dulu ingin lepas, kalian cari, ada pasti lagunya. Nah itu waktu kejadian yang tadi diceritakan ada di situ album juga. Terakhir gue banget tuh. Nah itu yang akhirnya dia jadi dagang bubur, itu di situ.
lagi ganteng-ganteng seperti itu dia dagang bubur. Lu bayangin gimana gak gue shock dengernya. Ngeri tapi indah. Indah. Wah, gue salut banget. Ya pokoknya follow Instagramnya Rudy Cisara. Di sini ada gue kasih. Terus Glenka, thank you papanya udah balik sini. Mbak Indah, thank you ya. Aduh, ini bener luar biasa. Alhamdulillah. Buat kalian, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sebarkan kebaikan semuanya. Thank you semuanya. Bye.